Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang dan memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa memulai pelajaran kita di kelas 7 ini. Dan adapun pada kesempatan ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis, yaitu bab pertama dengan tema Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Al-Quran. Apa pengertian Al-Quran? Menurut Cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja, yaitu qoro'a, yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran, yang berarti bacaan. Kemudian huruf alif pada kata Quran, ya. Lanjut, Quraisy Shihab mengatakan huruf alif pada Al-Quran itu mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Kemudian, kesempurnaan dari segi apanya? Ini tanda tanya besar, ya. Karena tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan bacaan yang sempurna. Sempurnaan dari segi apa ini? Yang pertama, kesempurnaan dari segi kandungannya, ya. Kesempurnaan dari segi kandungan. Kemudian yang kedua, kesempurnaan dari segi redaksi. Redaksi itu adalah aturan-aturan kalimat. Jadi redaksi atau kalimat-kalimat yang berada di dalam Al-Quran itu adalah kalimat yang sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Quran, majalah, ataupun buku-buku yang ada di atas dunia ini, di redaksi kalimatnya tidak ada yang sempurna, yang sama sempurna dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kesempurnaan dari segi petunjuknya, ya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk yang sangat sempurna. Jadi tidak ada kekurangan di dalam Al-Quran itu kalau kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kemudian kesempurnaan Al-Quran yang lain yaitu bahwa Al-Quran itu mudah diingat, mudah dihafal oleh semua usia, semua kalangan, baik itu orang tua, anak kecil, ya, apalagi remaja, pemuda, ya, bahkan orang yang divonis oleh dokter lumpuh otaknya seperti Naja misalnya, ya, yang sering tampil di Hafiz Al-Quran itu, Hafiz cilik Al-Quran di RCTI setiap bulan Ramadan itu sering tampil. Itu oleh dokternya divonis bahwa otaknya itu sudah lumpuh, jadi tidak bisa apa-apa. Tapi dengan izin Allah, yang walaupun sudah divonis bahwa otaknya itu adalah otak yang sudah lumpuh, akan tetapi dengan mudahnya dia menghafal Al-Quran. Tidak hanya sekedar menghafal ayat-ayatnya, tapi menghafal artinya, menghafal posisinya,
menghafal ayat ini ayat berapa, kemudian posisinya di mana, lembar keberapa, halaman keberapa, semuanya dihafal oleh si Naja yang dikatakan oleh dokternya bahwa otaknya sudah lumpuh. Jadi inilah bukti dari kesempurnaan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mudah diingat dan mudah dihafal oleh semua usia. Kemudian apa dalilnya kalau Al-Quran itu bermakna bacaan? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Ini dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bermakna bacaan. Yang kedua, terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 87. Ya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ini adalah yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Itu terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian secara istilah para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran itu adalah, ini ada 4 ya, secara istilah para ulama itu memberikan pengertian ada 4, bahwa Al-Quran itu yang pertama, Al-Quran itu merupakan kalamullah. Artinya bukan Al-Quran itu bukan ucapan Nabi, bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksudnya kalamullah. Kalamullah itulah firman Allah SWT. Kemudian yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Apa arti mukjizat? Hal yang luar biasa, ya. Hal yang luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh akal. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat, hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan, difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Ini artinya, Al-Quran itu diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Itu secara mutawatir inilah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman, itu disampaikan oleh 3 orang yang mempunyai akhlak yang mulia, kemudian hafalannya baik. Kemudian membaca Al-Quran itu adalah sebuah ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Kalau dia benar-benar beriman, maka dia akan sering baca Al-Quran. Semakin tinggi imannya seorang, maka semakin sering dan sungguh-sungguh ia membaca Al-Quran. Sekarang kita tengok kepada diri kita masing-masing. Sesering apa kita membaca Al-Quran? Kalau kita jarang membaca Al-Quran, berarti iman kita kurang, ya. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka keimanan kita baik. Semakin sering membaca, semakin meningkatkan iman seseorang. Selanjutnya, dua nama-nama Al-Quran. Ya, Allah SWT menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu, diantaranya adalah Alkitab. Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran, bukan Alkitab Injil, ya. Kalau ada kata Alkitab di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah Al-Quran atau kitab Allah, kitabullah. Yang dimaksud kitabullah itu adalah kitab Al-Quran.
Nah, nama-nama tersebut dapat kita temukan dalam Al-Quran. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bunyinya, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Dzalikal kitab, ini kitab Al-Kitab. Kitab yang di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian Allah juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Quran ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Nah, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Yang dimaksud dengan Al-Furqan di sini Al-Quran. Pada hambanya Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi ada dua namanya, Alkitab sama Al-Furqan. Kemudian apa fungsi Al-Quran? Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam itu ada 4. Ya, fungsi Al-Quran secara umum itu ada 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran. Sebagai sumber ajaran. Ajaran Islam yang kita anut sumbernya adalah Al-Quran. Sumber utamanya adalah Al-Quran. Atau hukum Islam. Hukum Islam itu sumbernya adalah Al-Quran. Hukum Islam yang utama sumbernya itu Al-Quran. Kemudian yang kedua fungsinya itu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal tidak dapat diketahui oleh akal, seperti surga dan neraka. Kita tidak pernah melihat surga dan neraka. Kita tidak bisa menghayal, ya, menggambarkan bahwa surga itu seperti ini. Pasti kalau kita menghayal itu, kita akan menghayalkan surga dan neraka itu sebagaimana yang pernah kita lihat. Padahal Al-Quran itu, padahal surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah didengar, sesuatu yang tidak pernah dilihat. Itu surga. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal tidak dapat diketahui oleh akal, yaitu seperti kematian, alam kubur, kemudian kiamat, kemudian surga dan neraka. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup bagi manusia agar agar jalannya menjadi lurus. Jadi apabila kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka insya Allah jalan kita akan lurus dalam berbagai hal. Baik ketika kita jadi pemimpin, presiden, ya, pengusaha, atau karyawan, atau apa saja, kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, fungsi Al-Quran yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Injil, Zabur, dan Taurat yang sekarang adalah Injil yang sudah banyak terdapat tulisan-tulisan manusia. Jadi Injil ini aslinya firman Allah, Zabur ini adalah firman Allah. Tetapi Injil, Zabur, dan Taurat yang sekarang itu sudah banyak tulisan-tulisan manusia, atau banyak tulisan-tulisan yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Injil itu sendiri. Maka Al-Quran itu datang sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yang diajarkan di dalam Injil, Zabur, dan Taurat. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini dijadikan sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, pengatur. Nah, agar manusia ketika menjadi pemimpin pengatur dapat melaksanakan misinya sebagai pemimpin dan pengatur dengan baik, Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduannya. Jadi Al-Quran itu sebagai panduan bagi manusia dalam memimpin di atas dunia ini. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai panduan bagi manusia. Kemudian yang kedua,
Fungsi-fungsi Al-Quran itu bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lainnya. Nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran itu yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya, Al-Quran disebut dengan Al-Huda. Maka Al-Quran ini disebut sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk jalan yang lurus. Kemudian Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan juga. Apa arti Al-Furqan? Pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari yang benar dan yang salah, yang hak dengan yang batil, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Huda artinya petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Ini dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Pertama, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Semuanya secara umum manusia. Ya. Jadi Al-Quran itu sebagai huda atau petunjuk bagi manusia secara umumnya. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, itu Al-Quran itu sebagai huda atau petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ini diterangkan atau dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Quran sebagai huda atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada 3. Pertama, Al-Quran sebagai huda atau petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian Al-Quran sebagai huda petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Al-Quran sebagai huda petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas. Jadi demikian ya penjelasan tentang Al-Quran. Itu bagian pertama. Kemudian tugasnya pada kesempatan ini ada 5 tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian Al-Quran menurut cendekiawan Muslim Quraisy. Kemudian yang kedua, menurut Quraisy, huruf alif pada kata Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Kesempurnaan dari segi apa? Jelaskan. Tadi ada 4 ya. Kemudian yang ketiga, secara istilah para ulama memberikan pengertian pada Al-Quran itu ada 4 pengertian. Jelaskan. Itu kalamullah, apa dan lain sebagainya, itu ada 4. Kemudian yang keempat, sebutkan 2 nama lain dari Al-Quran. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kelima, jelaskan 4 fungsi Al-Quran dalam Islam. Ya, 4 fungsi Al-Quran dalam Islam. Kemudian keterangannya, kumpulkan tugas tersebut. Tugas ini kumpulkan di kantor MTS pada hari Rabu. Ya, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pada jam 9 sampai jam 12. Jadi hari Rabu nanti tugas kalian ini kalian kumpulkan nanti di MTS. Bapak tunggu dari jam 9 sampai jam 12. Demikian penjelasan dari Bapak tentang pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu yang barakah. Mudah-mudahan tugas kita bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Allah muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.